Merasa senang justru karena melewatkan sesuatu. Bagaimana bisa? Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di playlist The Turning Point serial video di YouTube channel Agus Kanalendra yang memasuki episode ke-8 kali ini. Di episode kali ini saya tergelitik untuk menyoroti sebuah fenomena yang besar harapannya bisa menjadi solusi atas merebaknya gejala overthinking yang dilatari oleh fear of missing out atau biasa dikenal sebagai FOMO. Fenomena ini sebagaimana Anda bisa melihatnya di judul episode kali ini dan juga sudah sempat saya singgung di video pembuka episode kali ini disebut sebagai JOMO atau Joy of Missing Out. Jika fear of missing out menjadi sebuah rasa takut ketika melewatkan sesuatu, joy of missing out justru menjadi rasa senang ketika melewatkan sesuatu. Agar bisa memahami fenomena ini dengan lebih bijak, mari pertama-tama kita menyoal dulu fenomena fear of missing out atau FOMO ini dengan berbagai konsekuensinya. FOMO biasa terjadi ketika kita merasa sedemikian takut kalau sampai ketinggalan entah itu berita atau aktivitas atau tren tertentu. Rasa takut ketinggalan inilah yang menjadikan kita kemudian berupaya mengejar ketertinggalan itu dengan mencari sebanyak-banyaknya informasi terkini. Sayangnya, seringkali filter atau saringan untuk memilih dan memilah cakupan informasi ini bisa jadi bias adanya, yang menjadikan justru informasi yang diterima ini terlalu banyak. Terlalu banyaknya informasi yang diterima ini juga yang seringkali menyebabkan fenomena overstimulus atau stimulus yang berlebih pada cara kerja otak kita dalam memproses informasi. Sebagaimana Anda bisa mengira-ngira apa hasil akhir dari kondisi ini? Yes, overthinking. Ironisnya lagi, overthinking ini seringkali melahirkan rasa takut atau fear yang baru. Semakin takut untuk ketinggalan lebih banyak informasi, sehingga dorongan untuk mencari lebih banyak informasi ini lebih kuat lagi jadinya. Alhasil, kondisi yang semula hanya overthinking bisa saja memburuk menjadi berbagai permasalahan mental dan emosional yang lebih parah. Agar kita tidak serta-merta menghakimi perilaku FOMO ini begitu saja, mari kita coba memahami asal-muasal dari perilaku FOMO ini. Berakar pada kata yang membentuknya, fear of missing out. Fear atau rasa takut adalah akar dari gejala yang satu ini. Rasa takut ini sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah rasa takut yang berhubungan dengan keselamatan, dan yang kedua adalah rasa takut yang berhubungan dengan nilai diri. Rasa takut yang berhubungan dengan keselamatan menandakan kita merasa takut jika tidak mengetahui sesuatu, maka ada potensi hal buruk akan terjadi dan mengancam keselamatan kita. Sementara dalam rasa takut yang berhubungan dengan nilai diri, kita merasa takut jika kita tidak mengetahui atau ketinggalan informasi tertentu, maka kita seolah menjadi pribadi yang tidak bernilai. Istilahnya, jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai terlihat seperti pribadi yang tidak tahu apa-apa, karena hal itu membuat kita jadi nampak kecil, bodoh, atau apapun itu anggapan miring lainnya. Karena tadi kita sudah mengulas bagaimana FOMO ini bisa menjadi satu dorongan yang melatari gejala overthinking, maka tentu ada baiknya kalau kita juga membahas cara menanggulanginya secara bijak. Salah satunya yaitu dengan mengadaptasi sikap JOMO atau Joy of Missing Out. Satu kunci penting untuk bisa mengatasi FOMO dengan bijak dengan JOMO ini yaitu menemukan keseimbangan di dalamnya. Arti dari keseimbangan di sini yaitu tidak terlalu takut, tidak terlalu senang. Terlalu takut ketinggalan sesuatu
bisa menyebabkan kita menjadi pribadi yang overthinking. Tetapi, terlalu senang ketika melewatkan sesuatu juga bisa saja menjadikan kita pribadi yang cuek, abai pada keadaan sosial, dan menjadikan kita pribadi yang tidak peka pada kondisi sosial. Disinilah yang dimaksud keseimbangan mengacu kepada kondisi harmoni dalam diri kita, di mana kita tidak terlalu takut sampai overthinking, tidak juga terlalu cuek sampai tidak peka pada kondisi sosial. Mari kita memulainya dari hal yang pertama, yaitu menyeimbangkan agar kita terbebas dari sisi FOMO yang berlebih. Kunci dari hal yang satu ini ada pada mengembalikan sisi rasionalitas kita. Artinya, yang perlu kita sadari adalah apakah fear atau ketakutan yang kita alami adalah ketakutan yang rasional atau irasional. Yes, FOMO bisa menjadi suatu hal yang positif jika ia menjadi ketakutan yang rasional. Misalnya, bagi mereka yang hidup di daerah konflik, di mana berbagai potensi ancaman bisa terjadi kapanpun. Dalam hal ini, FOMO bisa menjadi hal yang positif karena rasa takut ini mengajak mereka untuk berhati-hati. Mereka tidak boleh sampai ketinggalan informasi, karena ketinggalan informasi dalam situasi ini bisa menyebabkan mara bahaya dalam hidup mereka. Ketakutan ini bisa menjadi irasional jika dalam kenyataannya sebetulnya tidak ada hal-hal yang berbahaya yang bisa terjadi pada diri kita jika kita ketinggalan informasi tertentu. Termasuk juga ketakutan akan nilai diri. Di kadar yang tepat, ketakutan akan nilai diri ini bisa menjadi sesuatu yang positif kalau ia berada di konteks yang tepat. Misalnya saja, seorang pebisnis atau seorang profesional yang dalam kesehariannya perlu berinteraksi dengan banyak pebisnis dan profesional lain, di mana mereka perlu membicarakan berbagai situasi terkini dalam kondisi yang paling update. Dalam hal ini, update pemahaman tentang situasi termasuk sesuatu yang menentukan reputasi mereka di mata sesama pebisnis atau profesional lainnya. Maka sejauh ini, ketakutan yang satu ini menjadi ketakutan yang cukup rasional juga. Ia menjadi irasional ketika kita merasa sedemikian takut di kadar yang berlebih. Takut untuk dicap bodoh, jelek, kecil, atau apapun anggapan miring lainnya oleh orang-orang di sekitar yang padahal tidak berkapasitas untuk memberikan anggapan-anggapan itu hanya karena kita ketinggalan tren tertentu. Yang lebih irasional lagi adalah jika dalam kenyataannya sebetulnya orang-orang di sekitar kita tidak terlalu mempersoalkan kita update soal tren terkini atau tidak, tetapi kita sendiri yang membebani diri kita dengan tuntutan itu. Hal ini membawa kita pada satu kesimpulan penting sebelum kita mempelajari esensi dari joy of missing out, yaitu temukan keseimbangan rasionalitas dari ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita yang melatari fenomena FOMO ini. Tentukan batasan yang jelas antara hal apa saja yang harus kita ketahui sesuai kapasitas peran kita dan hal yang perlu kita ketahui. Harus dan perlu adalah hal yang berbeda. Harus melambangkan hal itu memang harus kita ketahui demi keselamatan diri kita atau citra diri yang positif di bidang yang kita tekuni sesuai dengan peran dan kapasitas kita. Sementara perlu mengacu kepada hal itu bagus untuk kita ketahui, tapi tidak harus, tidak mendesak, tidak pun tidak apa-apa. Ia mungkin menjadi sebuah nilai tambah tersendiri, tapi ketika tidak diketahui pun itu tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebih. Setelah kita memahami batasan itu dengan jelas, barulah kita mengadaptasi sikap JOMO atau joy of missing out. Kita merasa senang ketika melewatkan hal tertentu. Dari mana kita bisa merasa senang? Dari adanya kesadaran dan pemahaman dalam diri kita bahwa memang hal-hal yang kita lewatkan itu adalah hal yang tidak harus kita ketahui dan tidak perlu kita ketahui. Hal ini menandakan kita sadar dan paham prioritas diri kita. Ketika ada orang yang membicarakan berbagai hal yang tidak kita ketahui, maka kita bisa merasa senang. Karena memang itu bukan hal yang harus dan perlu kita ketahui.
Dalam hal ini, kita merasa senang karena kita tahu bahwa yang kita ketahui adalah hal yang memang seharusnya dan seperlunya kita ketahui. Kita menjadi pribadi yang mengutamakan kesejahteraan mental diri kita. Itulah dia sedikit insight atau pembelajaran di The Turning Point serial video kali ini. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat atau insight dari pesan yang diberikan di dalamnya. Bagikan video ini kalau Anda merasa isi dari video ini bisa menjadi manfaat bagi mereka yang membutuhkannya di luar sana. Tidak lupa subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa terus mendapatkan informasi setiap kali ada unggahan terbaru di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.